Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa waktu belakangan ini memang ramai pembicaraan tentang khilafah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mendukung, ada yang menentang. Kita tidak tahu apakah pemahaman ini berangkat dari hal yang sama atau dari definisi khilafah yang berbeda. Namun ada hal yang menjadi penting dan menjadi warning, peringatan bagi kita bahwa hati-hati jika kita menentang, alergi atau takut dengan kata khilafah, terminologi khilafah. Jangan sampai juga kita termasuk orang yang mengingkari dari hukum Allah tentang khilafah itu sendiri, tentang dasar khilafah itu sendiri. Dalam Al-Quran bahwa ketika kita menyebutkan khilafah, tentu ini berangkat dari tafsir daripada terjemah daripada Al-Baqarah ayat 30. Ketika kita menentang khilafah, jangan sampai kita berurusan dengan dasar hukumnya, hukum khilafah itu sendiri yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Mengingkari ini bisa merusak keimanan. Walaupun satu ayat yang diingkari itu bisa termasuk mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran bisa termasuk mengingkari Nabi SAW, karena beliau diamanahkan untuk menyampaikan kepada semua manusia di bumi. Mengingkarinya juga bisa termasuk mengingkari malaikat yang mewahyukan ayat-ayatnya. Mengingkarinya juga bisa termasuk mengingkari qada dan qadar, karena ayat-ayat Allah adalah merupakan bagian daripada kitab besar Lauhul Mahfuz, karena Al-Quran bagian dari situ. Mengingkarinya termasuk mengingkari Allah sebagai pencipta hukum-hukum tersebut. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengingkari hukum-hukum Allah ini. Nauzubillahi min zalik. Maka kita akan termasuk orang-orang yang mendustakan. Karena kata khilafah ini disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah hendak menciptakan khalifah, pemimpin khilafah, dan fungsinya. Sedangkan khilafahnya sebagai sebuah sistem itu dikembalikan kepada tafsiran manusianya itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataz'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lalu malaikat berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu? Padahal mereka orang-orang yang membuat kerusakan padanya dan orang yang menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Allah berfirman lagi, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Allah menjadikan khalifah, Allah menyebutkan khalifah
yang dapat dimaknai itu sebagai pemimpin, amirul, sultan, raja, presiden, atau yang lain sebagainya. Dan khilafah itu adalah sistemnya, sistem kekhalifahan itu sendiri, yang bisa dimaknai sebagai kepemimpinan, pemerintahan, negara, kerajaan, kesultanan, dan lain sebagainya. Definisi ini bisa mau dia negara, mau dia pemerintahan, mau dia kesultanan, kerajaan, memenuhi 3 fungsi yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi. Apa tuh yang pertama tadi? Tidak berbuat kerusakan, tidak menumpahkan darah, bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah dan mensucikan Allah. Jadi 3 syaratnya. Menjaga manusia untuk tidak berbuat kerusakan di bumi, tidak saling menumpahkan darah, dan senantiasa bertauhid kepada Allah dan menjalankan ibadah. Ini 3 fungsi daripada khilafah. Pada zaman Nabi SAW, 3 fungsi ini minimal. 3 fungsi ini dan fungsi khilafah secara keseluruhan itu berada di tangan Nabi SAW. Namun dalam perjalanan waktu dari zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu hingga saat ini, fungsi kekhilafahan itu makin menyebar. Tidak hanya di tangan satu orang, ada di tangan amirul, ada di tangan hakim, ada di tangan panglima perang, ada di tangan ulama, dan lain sebagainya. Sehingga pergantian kepemimpinan Islam juga beragam sesuai dengan kondisinya. Bahkan dalam sejarah Khulafaur Rasyidin sendiri, itu pergantian dari satu khalifah ke khalifah lain itu juga berbeda. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau dipilih oleh umat. Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau dipilih khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau dipilih melalui beberapa orang yang ditunjuk. Kalau kita analogikan, ini mirip seperti formatur. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga dipilih oleh umat. Jadi berganti, berubah pola dan cara pemilihannya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita berangkat dari fungsi ini, bukankah Indonesia juga bisa termasuk khilafah? Coba kita lihat dari fungsinya. Fungsi utama yang disebutkan, yang tersirat dalam Al-Baqarah 30 tadi, tidak berbuat kerusakan, menjaga bumi, tidak menumpahkan darah, menjaga kemaslahatan umat, menjaga perdamaian. Yang ketiga, senantiasa bertasbih dengan memuji kepada Allah dan mensucikannya. Indonesia bagaimana? Coba kita lihat kembali ke dasar negara Indonesia. Apa itu? Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu? Di pembukaannya lihat. Di paragraf ketiga dan keempat, hal ini bisa kita perjelas. Disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masuk sudah ke fungsi yang ketiga, senantiasa bertasbih dan memuji Allah, dengan memuji Allah dan mensucikannya. Bahwa negara ini dibentuk atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka senantiasa Allah menjadi tujuan daripada bernegara juga. Umat dan manusia, masyarakat dijalin untuk dibina untuk bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa.
atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dengan didorong keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jelas, sendi dasarnya itu untuk tegaknya keimanan, tegaknya ketakwaan kepada Tuhan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bukankah ini merupakan terjemah dari fungsi tidak menumpahkan darah seperti yang dikhawatirkan malaikat, tidak berbuat kerusakan di bumi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Bukankah termasuk Indonesia bagian daripada khilafah itu sendiri, walaupun dari percikan kecilnya? Karena khilafah itu bertingkat. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 ini sudah merupakan bagian daripada fungsi daripada kekhilafahan, perwujudan daripada tugas daripada seorang khalifah di bumi. Makanya ini sebagai pengingat kepada kita, jangan sampai kita menentang konsep khilafah. Ketika kita menolak tentang hukum khilafah, jangan sampai kita juga menentang daripada hukum Islam tentang khilafah. Jangan sampai juga kita menentang dasarnya, yaitu menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Mudah-mudahan kita terjauh dari sifat ini, sifat yang mendustai Al-Quran, sifat mengingkari Al-Quran karena azabnya yang berat. Mudah-mudahan kita terhindar daripada ini.